anak muda nih ya kan, misalnya ketangkep gitu, itu biasanya dari polisi dulu atau gimana gitu? Ini bisa dijelasin nggak sih sistematikanya? Ya sebenarnya semua perkara terutama yang tersangkut dengan pidana ya, itu prosesnya adalah melalui penyidik dulu. Penyidik. Ada beberapa perkara yang tidak melewati proses penyelidikan. Terkait dengan anak muda ya, yang paling banyak ditangani oleh Kejaksaan Lampung Tengah apa sih? Wah, ini sebenarnya masalah-masalah yang bukan cuma di Lampung Tengah nih, tapi kayaknya udah hampir di seluruh Indonesia ini. Masalah yang lagi booming itu, lagi banyak itu adalah narkotika. Seperti apa gitu? Biasanya kan alergi hukum tuh kan kenceng banget ya di masyarakat kita ya. Justru kalau alergi ataupun takut itu salah, karena kalau kita alergi takut berarti kan kita nggak mau mendekat, tidak mau tahu kan. Karena ketidaktahuan itu jadi kita tidak mengerti apakah perbuatan ini salah atau tidak, apakah perbuatan ini melanggar hukum atau tidak. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Indra Julianta di podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya. Dan kita ketemu lagi teman Pro 2, di mana podcast kali ini kedatangan orang-orang yang apa ya, gue bisa bilang ini cukup beda gitu ya. Tapi kita harus tahu banget karena sekarang di era perkembangan zaman yang lumayan cepat gitu, dan apa-apa serba ngeri gitu ya. Ini nggak jarang anak-anak muda bersentuhan langsung dengan hukum, terutama baik secara nyata maupun secara digital. Tapi yang pasti kita juga bakalan nanya dan juga akan dikasih mengenai insight hukum di Indonesia langsung dengan tamu kita. Yang pertama ada Muhammad Alvinda, ini adalah Kasih Intel Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Selamat datang Pak Alvin. Ya, terima kasih Mas Indra. Kemudian juga ada Mas Arief Kurniawan, jaksa fungsional dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah ya. Iya Mas. Oke, dan teman Pro 2 juga kita tahu bahwa sekarang tuh banyak banget anak-anak muda juga udah terkena kasus hukum gitu kan. Terus juga menjadi korban ataupun menjadi pelapor gitu. Nah, kita akan tanya-tanya ke mereka berdua gitu kan, apa peran utama Kejaksaan Negeri ini dalam sistem peradilan di Indonesia, dan sebenarnya tuh seperti apa sih peran kejaksaan, kalau misalnya boleh dijelasin Pak Alvin? Oke, terima kasih Mas. Saya panggil IJ aja kan ya, biar lebih gampang ya. Indra kayaknya agak kepanjangan. Boleh, ya. Terserah. Manggil sayang juga boleh gitu sih, boleh gitu manggil sayang. Sempatan nih. Oke, Mas IJ, jadi sebenarnya fungsi utama dari kejaksaan itu adalah sebagai penuntut umum. Artinya mahkota dari kejaksaan itu adalah selaku penuntut umum. Jadi bisa dibilang tugas utama dari jaksa dari jaksa itu adalah menuntut. Jadi yang menuntut ini dalam artian menuntut dalam hal perkara ya, terutama perkara pidana ya. Kalau misalnya nuntut nafkah nggak bisa. Mungkin kalau yang cewek bisa menuntut sama suaminya mungkin. Nah, tapi nuntut di luar gitu juga nggak bisa ya. Jangan dong. Nanti saya bingung baginya. Oke, jadi selain dari tugas penuntutan tadi, kejaksaan juga ada tugas-tugas lain yang sudah diatur dalam undang-undang. Terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, itu sudah dirubah dan diperbarui jadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001. Itu tugas-tugasnya ada di pasal 30 huruf A, B, C sampai dengan D. Itu antara lain yang pertama penuntutan, terus yang itu dibawahi oleh bidang pidana umum dan pidana khusus. Terus selain itu kita ada penelusuran dan perampasan aset, itu ada badan tersendiri di bawah kejaksaan juga. Jadi badannya adalah namanya Badan Pemulihan Aset. Itu sampai dengan saat ini itu sudah menjadi bagian tersendiri di kejaksaan gitu. Oke. Untuk melengkapi kejaksaan. Selain itu juga di bidang intel juga kita ada tugas khusus untuk dalam upaya-upaya pencegahan, sosialisasi maupun tugas-tugas yang lain yang diatur oleh undang-undang, selain juga sebagai penyelidik dan penyidik. Okay. Mungkin itulah sebagiannya, karena ada juga dari bidang tata usaha negara, itu kita sebagai pengacara negara. Jadi kita bisa mewakili negara ataupun perangkat negara yang sedang menghadapi persoalan hukum, baik itu dengan negara lain ataupun dengan warga negara kita sendiri. Oke.
Nah ini juga akan menjadi sebuah pertanyaan basic gitu ya bagi anak-anak muda yang suka bingung nih. Sebenarnya bedanya hukum pidana, perdata kan ada yang kayak gitu ya. Secara garis besar tuh seperti apa sih Pak Alvin? Kalau hukum kalau bisa langsung aja ya, karena ini ditanya apa namanya secara garis besarnya aja saya jelasin ya. Kalau hukum pidana itu dia lebih ke hukum yang sifatnya publik. Artinya ada kepentingan publik yang dilanggar di situ. Tapi kalau hukum perdata itu lebih ke private. Artinya hukum apa namanya ada hak-hak perseorangan yang dilanggar. Dalam ini hal personal ke personal biasanya kalau personal perdata. ke personal bisa, tapi dari apa namanya dari badan ke personal juga bisa gitu. Badan, Nah, atau misalnya organisasi ke personal gitu. Itu perdata. Itu perdata. Oke. Tapi kalau misalnya pidana itu misalnya dia udah mengganggu ketertiban umum, terus apa namanya sifatnya publik lah, apa namanya Mencuri gitu. mencuri itu kan mengganggu ketertiban umum tuh. Terus juga misalnya pembunuh, Merusakan bisa. kan Bapak belum ditanya. Silakan Pak, Nggak apa-apa kalau mau di itu. Kalau mau ditambahin gitu. Apalagi biasanya yang termasuk pidana Mungkin itu. kalau perbedaan sedikit lagi, kalau perdata itu dia antar individu dengan individu itu berdasarkan apa yang sudah dijanjikan, berdasarkan pasal 1320 KUH perdata itu. Tapi kalau pidana itu dia ada pidana penjara, ada hukuman. Nah, kalau untuk perdata itu dia lebih ke kepentingan dua individu yang saling mengikatkan di dalam perjanjian. Oke, jadi biasanya itu yang ada kontraknya Ya, gitu ya betul, perdata ya. betul. Dan itu diselesaikannya juga ya berdua itulah gitu. Ya. para pihak diselesaikan oleh Dua para pihak pihak yang lah. lagi berseteru itu Ya. ya. Oke. Nah, ini juga sebenarnya apa ya bisa dibilang urutan hukuman di Indonesia itu seperti apa gitu. Misalnya kan anak muda nih ya kan. Misalnya ketangkep gitu. Itu biasanya dari polisi dulu atau gimana gitu. Ini bisa dijelasin gak sih sistematikanya? Ya sebenarnya semua perkara terutama yang tersangkut dengan pidana ya itu prosesnya adalah melalui penyidik dulu. Penyidik. Ada beberapa perkara yang tidak melewati proses penyelidikan. Artinya ada penyelidikan tapi itu dianggap sudah penyelidikannya sudah terang benderang. Jadi jadi kita lewati tahapan itu. Contohnya apa namanya untuk perkara-perkara yang tertangkap tangan misalnya, itu langsung dilakukan penyidikan. Bisa dilakukan penyidikan. Tapi untuk urutannya yang pertama itu sebenarnya kalau kita sudah bicara kalau misalnya kita bicara masalah hukum pidana ya, berarti kan kita bicara masalah criminal justice system nih. Sistem peradilan pidana. Jadi di situ tuh urutannya adalah penyidikan dulu. Kemudian dari tahap penyidikan itu ada pemberkasan lah di situ. Setelah berkas itu selesai, dilimpahkan ke penuntut umum, nanti diperiksa lagi oleh penuntut umum. Apakah dalam jangka waktu 7 hari diberikan hak untuk penuntut umum untuk menyatakan berkas itu lengkap atau ada kekurangan. Kalau lengkap bisa langsung dilakukan P21 untuk dilimpahkan ke penuntut umum. Kalau kurang diberikan waktu lagi 7 hari untuk memberikan kekurangan-kekurangan itu dan diberikan kepada penyidik 14 hari untuk melengkapi kekurangan tersebut. Nah setelah itu sudah bisa dipenuhi, barulah perkara itu bisa kita limpahkan ke persidangan, kemudian dilakukan persidangan. Setelah itu baru perkara itu bisa dieksekusi. Kalau untuk kasus di Lampung Tengah sendiri, terutama yang terkait dengan anak muda ya, yang paling banyak ditangani oleh Kejaksaan Lampung Tengah apa sih? Wah, ini sebenarnya masalah-masalah yang bukan cuma di Lampung Tengah nih, tapi kayaknya udah hampir di seluruh Indonesia ini. Masalah yang lagi booming itu, lagi banyak itu adalah narkotika. Jadi narkotika itu ada sekitar kurang lebih sekitar 40% dari perkara pidana yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lampung Tengah itu adalah narkotika. Jadi itulah yang saat ini apa ya? Ada di posisi puncak lah sekarang. Puncak klasmen. Jadi di puncak klasmen itu kita jadi berkas tuh 40%-nya isinya 40% itu adalah narkotika gitu. Jadi bayangin aja dalam 1 bulan misalnya kita ada perkara ada 50 perkara. Itu berarti kalau kita rata-rata itu 20 perkara itu adalah narkotika. Nah, setelah itu barulah perkara-perkara yang terkait dengan anak-anak. Itu banyak juga perkaranya. Baik itu anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Nah itulah yang terbanyak di Lampung Tengah itu. Terbanyak ketiganya barulah pencurian. Tapi pencurian ini juga ada yang dilakukan oleh anak-anak. Itu masalahnya. Nah, mungkin itulah tiga teratas lah yang ada di Lampung Tengah.
Nah ini kan sering menjadi apa ya, perdebatan juga ketika kejahatan dilakukan oleh anak di bawah umur gitu kan. Sedangkan di ya bisa dibilang udah rahasia umum lah ya kalau di daerah ini ternyata banyak juga nih penjahat-penjahat di bawah umur nih. Nah itu peran kejaksaan seperti apa? Apakah emang langsung diproses Pak Alvin atau ya udah kalau misalnya di bawah umur kita pakai undang-undang anak di bawah umur gitu? Ya sekarang memang itu dilema ya, dilematis bagi kami juga selaku penuntut umum karena perkara anak-anak ini memang banyak. Tapi nih. banyak kasus terjadi nih. Banyak banget kalau dia banyak. Kalau dia banyak. Iya kan? Kebetulan saya juga sebagai jaksa anak walaupun saya nggak pernah ngaku ya. Gitu. Karena kalau saya ngaku nanti saya dikasih berkas. Iya kan dibilang anak-anak tapi bobot kejahatannya. Bobot kejahatannya luar Ngeri-ngeri. biasa. Sekarang anak-anak ini udah ada di fase serius. Artinya ada kejahatan-kejahatan yang nggak kita sangka-sangka akan dilakukan oleh anak-anak, ternyata dilakukan oleh anak-anak. Contohnya nih kemarin yang lagi rame nih, yang di Palembang kemarin. Ada 3 orang anak yang memperkosa lalu membunuh si korbannya. Itu kan sebenarnya kalau mungkin kita flashback 20 atau 10 tahun yang ke belakang gitu ya, kita nggak nyangka tuh bahwa anak-anak itu bakal begitu tuh kejahatannya gitu. Mungkin pada saat itu ada, tapi kan bisa dihitung jari. Mungkin karena pengaruh informasi juga belum seperti sekarang. Tapi yang jelas itu kualitas kejahatannya itu meningkat. Sedikit saya tarik ke belakang, itu waktu bom Surabaya, itu bom yang di di gereja Surabaya itu tahun berapa ya? Saya lupa deh, 2021 atau 2020 gitu. Itu ada korban anak-anak yang ikut dalam ini, bombernya itu ada dibonceng oleh bapaknya. Itu anak-anak. Artinya anak-anak itu juga turut terlibat di situ. Dan ketika BNPT melakukan penangkapan juga, ternyata ada pelaku anak yang ikut ditangkap gitu. Artinya kan kejahatan-kejahatan anak ini sudah levelnya sudah semakin serius nih. Iya betul. Luar biasa nih. Level serius sudah nih. Kita juga walaupun saya pernah berandai-andai nih, walaupun saya jahat, kayaknya kalau saya mau ngebom sampai bunuh diri enggak deh. Nanti dulu deh kalau yang gitu kan. Nah, tapi ternyata ini ada anak-anak nih. Kita nggak tahu nih proses cuci otaknya seperti apa. Ternyata mereka jadi pelaku tuh. Nah, untuk penanganannya sendiri, memang penanganan perkara anak-anak ini memang dilakukan secara khusus. Dia ada undang-undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Di situ salah satu poinnya itu anak di bawah umur 13 tahun itu nggak bisa dihukum memang. Itu dikembalikan kepada orang tua. Artinya anak berusia 13 tahun itu memang tidak bisa sama sekali kita lakukan penuntutan. Jadi kemarin yang sempat rame itu mungkin kurang sosialisasi, atau mungkin masyarakat banyak itu memang tidak tahu bahwa anak umur 13 tahun itu tidak bisa dihukum gitu. Tapi inilah celahnya lagi ya, dilematisnya lagi. Pelaku-pelaku kejahatan itu tahu celah ini gitu. Saya ambil contoh nih, saya pernah waktu itu kejahatan tuh lebih ini ya, 2-3 langkah lebih maju. Iya, 2 langkah 3 langkah lebih maju. Saya pernah waktu itu berdinas di Martapura, Ogan Komering Ulu Timur tuh di Sumsel. Jadi bandar narkoba ini menggunakan anak-anak untuk sebagai kurir. Wow. Jadi ketika tertangkap nih memang nih anak-anak ini. Anak-anak itu menunjukkan orangnya, tapi dia cuma karena kita anggap 13 tahun itu memang nggak bisa ya, bisa kita lakukan tindakan, akhirnya dikembalikan. Dilepas dan ini berulang loh. Jadinya jadi dia lagi gitu kan. Iya juga ya. Tuman gitu. Akhirnya berulang-ulang. Iya. Akhirnya setelah itu ditunggulah sampai umur 18 tahun. Nah, ini dia, mati lo sekarang gitu. Saya udah banyak ya. Kasusnya udah banyak dari 13 tahun ya. Itu tadi barusan saya bercanda. Itu tadi ya dari proses dari kasus narkotika sampai terorisme, anak-anak tuh emang jadi salah satu bisa dibilang pelaku juga ya, berarti ya Pak Alvin ya. Dia sudah jadi pelaku aktif malah sekarang. Oke. Nah, sekarang gini, stigma masyarakat juga yang apalagi masyarakat Indonesia ya yang masih kalau ngomongin tentang hukum tuh masih takut, masih nggak berani, masih memandang hukum itu sebagai sesuatu yang ngeri gitu. Ini gimana tanggapannya dari Mas Arif mungkin? Ada yang mau diluruskan atau seperti apa gitu? Biasanya kan alergi hukum tuh kan kenceng banget ya di masyarakat kita ya. Justru kalau alergi ataupun takut itu salah, karena kalau kita alergi takut berarti kan kita nggak mau mendekat, tidak mau tahu kan.
Karena ketidaktahuan itu jadi kita tidak mengerti apakah perbuatan ini salah atau tidak, apakah perbuatan ini melanggar hukum atau tidak. Makanya kami juga di kejaksaan itu banyak juga di bidang intelijen ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif, mencegah itu tadi. Kata Pak Kasintel itu adanya sosialisasi baik dari tingkat sekolah maupun tingkat kampung itu dilakukan penyuluhan supaya masyarakat itu yang dari berbagai tingkatan itu mengerti, setidaknya sedikit tahu apa itu hukum. Ya. Jadi jangan takut ya. Jangan takut. Jangan takut dong. Ya. Kan kita juga sekedar promosi ya. Kita ada di kejaksaan ini ada beberapa tagline. Saya mungkin bisa catut dua tagline di situ. Yang pertama adalah jaksa sahabat masyarakat. Artinya dengan tagline itu seharusnya stigma-stigma yang ada di masyarakat itu bisa kita singkirkan dulu lah. Untuk apa takut gitu. Toh sekarang penegakan hukum itu kan sudah berubah, nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu, maaf ngomong nih, kalau dulu mungkin kalau nggak ngaku diinjak kakinya, dipukul kepalanya. Kalau sekarang nggak, kami termasuk juga kawan-kawan di kepolisian itu sudah penegakan hukum tuh lebih humanis. Artinya ternyata berdasarkan riset dan hal-hal yang terjadi di negara-negara maju, justru penegakan hukum yang humanis itu lebih efektif. Biar dia bisa lebih terbuka, terus akar permasalahannya bisa dicari sehingga kita bisa lebih mencegah gitu. Nah, yang kedua itu ada tagline yang dari bidang Intel nih sebenarnya. Itu ada kurang lebih dari tahun 2018 itu udah digaungkan. Artinya tagline-nya adalah kenali hukum, jauhi hukuman. Nah, memang sudah kita sosialisasikan terutama kepada anak-anak usia sekolah ya, terutama anak-anak yang lagi rawan-rawannya ini adalah anak-anak SMP. Memang usia-usia segitu kan anak-anak ini kan lagi mencari jati diri lah. Betul. Jadi dia coba sana, coba sini, bergaul sana, bergaul sini. Nah, yang kita takutkan itu adalah pergaulan mereka menjadi salah gitu. Apalagi kan seperti yang saya bilang tadi, anak-anak usia segitu tuh sangat gampang dipengaruhi, gampang menerima masukan gitu. Tuh, jadi ya teman Pro 2 kalau misalnya kita tahu bahwa anak-anak itu adalah bisa dibilang golongan masyarakat yang sebenarnya tuh rentan juga ya kan, karena di situ dibentuknya ya sangat rentan itu. Dan ternyata banyak banget kasusnya juga gitu. Nah, sekarang tantangan terbesar yang dihadapi deh oleh Kejaksaan Negeri terutama Lampung Tengah ya dalam proses hukum yang melibatkan anak gitu, apa aja? Seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas IJ tadi, artinya masyarakat ini takut gitu untuk kenal dengan kejaksaan gitu, kenal dengan hukuman, nggak mau belajar gitu. Jadi itu salah satu tantangan besar tuh buat kami ya. Apalagi Intel ini kan memang seperti yang dikatakan oleh Arif tadi, kita lebih mengedepankan preventif nih, pencegahan. Tapi ketika mereka nggak mau dengar, ketika mereka lebih tertarik pada hal-hal yang lain nih, misalnya gadget misalnya, itu memang kita agak sulit membendungnya gitu. Karena pengaruh gadget ini kan luar biasa nih. Kita nggak bisa nih, sekarang kejadian di Rusia nih, 1 detik 1 menit kemudian itu semua udah dilihat tuh, seluruh dunia udah tahu gitu kejadian itu. FYP dia. FYP ya, viral. Itu FYP itu viral. Saya baru tahu deh. Angkatan lama deh. Jangan pakai istilah yang gitu dong. Terus juga saya lanjutin juga. Terus salah satu tantangan yang kami hadapi juga adalah stigma masyarakat tadi itu. Artinya masyarakat ini menganggap tabu lah gitu permasalahan gitu. Makanya saya lebih bicara masalah korban tindak pidana ya, terutama anak-anak perempuan, korban perkosaan, korban perundungan, bullying ya, bullying ataupun korban narkotika nih, misalnya anak-anak ini kan ada yang kadang-kadang dicoba dulu, disuruh coba dulu gitu. Ujungnya nanti mereka jadi ketagihan. Itu kan kita anggap korban itu sekarang, korban dari tindak pidana narkotika tuh. Nah, dari pihak korban, baik itu keluarganya ataupun itu korban itu sendiri, itu malu untuk konsultasi, menceritakan masalahnya, atau untuk mengadu lah gitu. Itulah salah satu tantangan yang harus kita hadapi bersama nih. Artinya bukan cuma Kejaksaan Negeri Lampung Tengah aja,
Tapi ada stakeholder terkait di situ, baik itu dari dinas perlindungan perempuan dan anak di kabupaten atau dinas sosial ataupun misalnya KPAI misalnya. Oh iya, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Itu kan sekarang bisa dibilang mohon maaf nih, artinya sebenarnya kerjasama antara KPAI dengan stakeholder terkait itu yang saya lihat nih agak kurang nih. Baik itu mungkin kalaupun saya salah ya, mungkin saya salah informasi ya. Tapi kegiatan-kegiatan atau pengawasan dari KPAI ini sangat minim gitu. Oke. Nah, itulah harusnya bisa lebih intensif ya dengan harapan saya juga dengan gitu bekerja sama gitu. Karena emang kalau misalnya kita tahu ketika anak misalnya terkena kasus narkoba gitu, biasanya orang tua kan bingung ya di awal-awal, apalagi nggak pernah ngalamin itu kan. Padahal tindakan preventif tuh jauh lebih bagus dari awal harusnya justru. Dari awal harusnya. Oke, jangan pas udah anaknya udah teler, saraf udah rusak, sakau terus, barang-barang habis, baru deh. Oke, kalau misalnya anak muda deh, apa nih yang bisa dilakukan kontribusi kita gitu, dan Pak Alvin harapkan juga dalam menjaga penegakan hukum terutama di Lampung deh, apa yang Pak Alvin minta gitu kepada anak muda dan bisa kita lakukan juga gitu. Kalau buat anak muda ya sebenarnya banyak nih harapan saya buat anak-anak muda nih, saking banyak saya bingung nih saya mau ngomong apa. jadi lucu terus nih. Jadi harapan saya ya buat anak kawan-kawan adik-adik semua, artinya yang pertama tadi kita sama-sama kenali hukum. Artinya bukan berarti kita kalian harus lulus dari sekolah harus belajar hukum, masuk jurusan hukum, bukan. Tapi kita belajar ini kan bisa dari mana aja nih. Kita belajar dari keadaan sekitar, kita belajar dari kakak-kakak atau orang tua di rumah. Jadi ketika kita sudah tahu nih hukum, kita sudah tahu nih perbuatan mana yang salah, perbuatan mana yang diperbolehkan. Harapan saya dengan tahu makanya akan menjauhi. Itu yang jelas harapan saya yang pertama sih. Selanjutnya buat anak-anak muda ya, anak-anak muda, anak-anak remaja, kita nggak bisa mengkontrol sih ya. Artinya kita juga harus kembali pada diri mereka sendiri dan orang tua. Karena yang paling dekat melakukan kontrol adalah orang tua. Sama guru juga. Karena sebenarnya saya pernah baca tapi saya lupa deh ininya literasinya. Jadi durasi ketemu dengan orang tua itu jauh lebih kecil daripada durasi anak-anak itu ketemu dengan gurunya. Nah, ini ilmiah loh, jangan ini benar. Kebanyakan memang kan di sekolah kan, apalagi sekarang sekolah pagi sampai sore. Pagi sampai sore nih. Makanya ada istilah guru adalah orang tua kedua. Iya betul. Belum orang tuanya kerja ya kan, kerja di Lampung Tengah, pulang seminggu sekali. Udah pulang main bola doang lagi. Itu kayaknya gue deh. Oke. Nah, dalam era digital sekarang gitu ya, Kejaksaan Negeri memanfaatkan teknologi untuk sosialisasi atau mendukung kinerja gitu supaya masyarakat juga bisa lebih banyak aksesnya ke dalam literasi hukum di Indonesia. Pakai nggak kalau di Lampung Tengah sendiri? Untuk Lampung Tengah sendiri kita untuk gadget itu sudah kita pakai kok. Teknologi informasi itu memang sosmed itu sudah aktif. Aktif dalam hal ini kita postingan kita udah ribuan kok, banyak. Artinya hal-hal yang dilakukan oleh Kejari Lampung Tengah itu tiap hari pasti kita update itu. Jadi apa aja itu kita kesini nanti update juga. Nanti like ya gitu. Soalnya like kayaknya agak sedikit. Ada giveaway makanya. Bisa jadi harus begitu ya. Sosmed kita aktif loh, semuanya ada tuh. Malah TikTok nggak usah deh. TikTok nggak ada kayaknya. Facebook, Instagram. Jadi informasi-informasi. Facebook, Instagram, Friendster itu ada tuh. Ini orang nggak tahu deh. Friendster udah dihapus. Kaskus yang seru. Ntar pupu apa gitu tuh. Pupu apa? Aduh ini bisa dipotong kan ini ya. Oke, jadi kayak gitu ya.
pemanfaatan teknologi juga udah dilakukan, jadi masyarakat juga bisa mengakses gitu kan apa aja yang terjadi di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Atau ada yang mau ditanyakan juga bisa. Oh, bisa ada langsung. hotline, betul. Adminnya baik nggak? Baik. Itu adminnya tuh di depan. Oke, ramah ya. Iya, ramah. Jadi kalau ada misalkan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut personal ataupun saudara bisa ditanyakan juga, yang menyangkut terkait hukum sih bisa ditanyakan. Oke. Program khusus dari Kejaksaan Negeri yang dirancang untuk anak-anak muda ada? Secara khusus kita belum ada ya. Kalau khusus untuk anak muda, karena sampai dengan sekarang kita ada beberapa bidang kan di kejaksaan itu. Saya langsung aja ke bidang perdata tuh yang ada pelayanan hukum. Jadi pelayanan hukum itu untuk semua umur ya. Artinya dari anak-anak. Artinya kita nggak menutup nggak memberikan batasan bahwa anak umur sekian nggak boleh melapor tuh. Anak-anak pun boleh kalau misalnya dia melapor gitu. Okay. Banyak kok ke MK anak-anak mahasiswa lapor. Udah bisa ya? Bisa dong. Kemarin kan yang itu kan anak mahasiswa juga, mahasiswa S2. Oke. Efeknya luar biasa kan? Luar biasa. Jadi kita ada, kalau di bidang perdata itu ada pelayanan hukum. Pelayanan hukum itu kita bisa konsultasi, nanya, melapor gitu kan, atau mencari mencari solusi dari permasalahan. Itu nggak apa-apa, datang aja ke Kejaksaan Negeri. Itu gratis kok, dan ada waktu-waktu tertentu memang kita konsultasinya itu keliling gitu. Waktu-waktu tertentunya ya memang nggak bisa kita nggak bisa kita tentukan ya. Kadang-kadang lagi mau, kesana yuk, jalan aja gitu kan. Oke. Dilihat dulu jadwalnya. Oke, Mas Arif, apa yang ingin disampaikan ke anak-anak muda yang lagi dengerin kita gitu ya, yang lagi nonton kita juga gitu, terutama di Lampung terkait dengan hukum? Silakan Mas Arif. Mungkin karena saya juga masih muda juga. Mungkin yang saya sampaikan. Gue nggak boleh. Itu mungkin sedikit menambahkan dari yang sudah disampaikan Pak Hasin tadi. Jangan takut, jangan alergi lah kata Mas Iji tadi untuk mengenal hukum, karena apabila kita sudah mengenal maka akan sayang, karena dia kalau tak kenal maka tak sayang. Bener. Kalau kita sudah sayang pasti kita bakal tahu, bakal merhati ini, wah ini nih yang nggak boleh dilakuin, wah ini nih yang harus dilakuin kalau terjadi hal yang seperti ini. Jadi koridor hukum ataupun sistem hukum yang sudah berjalan di Indonesia ini, kita juga bisa kita bisa ikut memajukan, dan kedua juga kita bisa terhindar dari hukum. Oke. Jadi nanti kalau misalnya tapi nggak mesti harus kuliah hukum ya. Iya benar. Karena ya itu tadi bisa kita dari HP pun kita bisa belajar kan. Betul. Dari YouTube, dari Google bisa belajar. Oke. Jadi nanti nggak dibohongin ya kalau tiba-tiba kita kenapa gitu kan. Tiba-tiba ancam kasus-kasus. Iya. Karena pasal-pasal ngada-ngada. Iya, ngada-ngada. Karena kalau yang menurut saya yang bisa terkena kasus terorisme seperti tadi anak di bawah umur itu tadi, yaitu karena kurangnya edukasi sih, edukasi, wawasan mereka, dan mereka juga pasti diiming-imingi kan, biasanya diiming-imingi dengan agama lah segala macam itu. Jadi karena kurangnya pengetahuan itu tadi sih. Oke. Pak Alvin, singkat, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Apa ya yang mau saya sampaikan ya? Artinya sekali lagi, kalau saya sih mengharapkan jangan alergi dengan kejaksaan, karena kejaksaan sendiri itu sudah berubah. Artinya penegakan hukum kami lebih humanis, kami lebih mengedepankan preventif, terus juga untuk perkara-perkara tertentu juga kita selesaikan di luar persidangan. Artinya hal-hal itu lebih diharapkan oleh pimpinan-pimpinan kami, lebih mendekatkan kami ke masyarakat luas gitu sebenarnya gitu. Oke, baik, terima kasih Muhammad Alvinda ini kasih intel Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, dan juga Mas Arif Kurniawan sebagai jaksa fungsional. Thank you banget udah mau ngobrol, dan juga akhirnya kita punya insight yang lebih fresh gitu ya tentang kejaksaan dan juga anak-anak muda terutama di Lampung. Dan yang pasti juga teman Pro 2 untuk selalu ikutin konten-konten kita dengan cara download RRI Play ataupun dengerin kita di radio frekuensi 92,5 Pro 2 Bandar Lampung. Gue Indra Julianta undur diri, dan kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Tiada hari tanpa karya. Bye-bye. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.